para tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Utara yang berhadir, kiai-kiai kita lengkap sini. Pak Edi Rahmayadi hadir sini, Pak Ijek hadir di sini, seluruh ulama yang besar-besar di sini hadir juga. Saya yang paling besar, 100 kilo. Ustaz Abu Somad paling kecil. Berapa berat? 49. Kurang makan. Saya banyak makan. Tidak perlu disuap untuk makan. Sudah gemuk, betul nggak? Wajib kita bersyukur pada Allah, dan sholawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Bu, Bapak, anak-anak muda sekalian, Islam itu agama kehidupan, ad-dinul hayat, mulai dari lahir sampai mati, mulai dari alam ruh sampai alam perut rahim ibu, sampai alam dunia, sampai alam kubur, sampai padang mahsyar, sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini berlaku abadan abada, selama lama-lamanya. Dan agama Islam ini menuntun lengkap dari mulai tauhidnya, mengenal Allah, hal-hal yang gaib, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, bahkan hari kiamat. Ibu percaya hari kiamat? Betul. Bukannya katanya ramalan-ramalan. Bukan. Hari kiamat pasti? Siapa mengatakan hari kiamat tidak pasti, orang itu murtad dari Islam. Agamanya batal, imannya batal, wajib syahadat lagi baru dia diterima imannya. Paham? Paham? Kemudian Islam ini lengkap untuk urusan hidup syariat, mulai dari hamil, bayi dalam perut dititipkan Allah kepada ibu. Ibulah yang mengatur anaknya akan lahir jadi anak soleh atau anak jahat. Maka di dalam perut ibu itu Allah sudah tiupkan ruh. Tsumma sawwahu. Jangan dikasih lewat, Pak. Jangan kasih lewat. Stop. Stop dulu. Yang dari sini nanti waktu istirahat, waktu jeda nih 2-3 menit. Sudah, kita lanjut. Bayi dalam perut ibu lengkap kata Nabi 4 bulan dari kepala sampai kaki. Kemudian ditiup ruh, wa nafakhna fihi min ruhihi. Begitu ditiup ruh, bayi itu bisa mendengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Di dalam perut ibumu kamu sudah bisa mendengar, sudah bisa merasa, sudah bisa melihat. Qalilan ma tashkurun, sedikit kamu yang bersyukur pada Allah. Oleh karena itu ibu hamil disuruh doa banyak-banyak. Fataqabbal minni, dan dengarlah doaku ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui nazar hambaku. Akhirnya anaknya lahir seorang wanita, dipingit oleh Nabi Zakaria. Ketika anak ini diberi nama Maryam, dalam keadaan remaja sudah datang makanan dari langit diantar malaikat setiap hari kepada perempuan ini. Anak yang dididik dengan zikir, baca Quran dan amal soleh di dalam perut, dia akan lahir menjadi orang-orang soleh dan solehah. Hari ini ibu-ibu kalau hamil aneh-aneh, bukannya zikir malah nyanyi. Aku tak mau jikalau aku dimadu. Rusak ini anak. Kadang-kadang lagunya lebih geri lagi. Aku tak biasa. Kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Baca Quran, anak lahir nanti diazankan bapaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, yang lain kecil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, yang lain kecil. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Allah Tuhan satu-satunya yang disembah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Hayya 'alas shalah, mari sholat di dunia nak.
Di kubur tidak perlu sholat, di akhirat tidak perlu sholat, perlu sholat di dunia. Hayya 'alal falah, mari petik kemenangan di dunia ini. Petiklah kemenangan di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. La ilaha illallah, tiada yang disembah selain Allah. Anak ini mulai dididik agama, azankan waktu baru lahir. Diberi nama yang bagus, diajarkan Quran, diajarkan mandiri, agar anak ini lahir menjadi putra-putra yang soleh dan solehah. Nanti di dalam kubur mengalir amal-amal dan doa anaknya untuk kita ketika kita dalam kubur. Nanti di padang mahsyar, anak-anak yang soleh berdiri membela ibu bapaknya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat, anak-anak yang soleh dan solehah akan menonton tangan bapak ibunya masuk ke surga Allah tanpa diperiksa-periksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allah, takbir Allah, takbir Allah. Singkatnya begini, agama Islam ini menuntun semua kehidupan kita, mulai dari ibadah sampai yang bukan ibadah. Ibadah misalnya sholat, kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Betul? Haji, khudhu minni manasikakum. Ambil perilaku hajimu dari aku. Ikut yang kubuat, jangan ikut yang lain. Puasa juga seperti Nabi. Minal fajri, thumma atimu siyama ilal lain. Semuanya ikut Nabi. Betul? Dan Allah stempel di Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul Allah, kalau kau ikut, kau dapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasul, satu hasanah dibayar 10 pahala. Jadi kalau kita masuk WC cara Nabi, kita dapat 80 pahala, 8 hasanah. Langkahkan kaki kiri, 1 hasanah 10 pahala. Jongkok waktu buang air kecil, 2 hasanah 20 pahala. Waktu masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, 30 pahala. Kemudian kita istibroh, berdehem-dehem, 4 hasanah 40 pahala. Kemudian kita istinja, cuci dengan air, 5 hasanah 50 pahala. Tutup aurat dalam WC agar aurat kita tidak dilihat orang waktu keluar, 60 pahala, 6 hasanah. Langkahkan kaki kanan, 7 hasanah 70 pahala. Baca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Selama di WC dapat 80 pahala karena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh aja masuk WC salto sampai latihan kungfu, boleh, tapi nggak dapat pahala apa-apa. Silap-silap terpeleset, kepalanya duluan jatuh di situ, tidak ada manfaat. Paham? Pakai baju cara yang Allah kirim. Perempuan An-Nur 31 kerudung, atau Al-Ahzab 59 cadar. Laki-laki 3 bajunya dalam surah Al-A'raf. Paling pendek lutut sampai pusat, celana jojot. Sah dibawa sholat, sah apa enggak? Sah. Tapi kalau sempat sholat Jumat celana jojot semua, sah apa enggak? Sah, tapi tidak beradab. Maka pakaian kedua warisya, pakaian eksekutif. Orang Melayu pakai teluk belanga, orang India pakai kurta, orang Barat pakai jas. Ini pakaian eksekutif. Orang Cina pakai baju koko. Ini pakaian eksekutif. Yang ketiga walibasut takwa, pakaian takwa. Dzalika khair, ini yang paling baik. Mana pakaian takwa? Ini surban, jenggot, jubah, cincin, tongkat. Bayangkan kalau saya pakaian begini masuk diskotik jam 1 malam, apa yang terjadi? Saya ucapkan assalamualaikum. Yang di dalam diskotik keluar semua, ada setan. Ini pakaian takwa tidak bisa dicampur dengan yang batin. Sunnah Rasul, betul? Sekarang dicaci-caci. Itu ke Arab-Araban. Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Ini bukan pakaian Arab. Wali Songo yang mengislamkan Republik Indonesia ini 400-500 tahun yang lalu pakaian begini, betul? Betul. Diponegoro pakaian begini, betul? Betul. Imam Bonjol pakaian begini, betul? Betul. Kiai Mojo pakaian begini, betul? Betul. Kalau begitu ini pakaian pahlawan nasional, bukan pakaian Arab, bos. Pakaian ngaji, betul? Betul. Betul. Yang anehnya yang anti Arab
Sudah, dengar sini. Yang anehnya Bapak Ibu yang anti Arab, begitu mau pemilu pakai kerudung. Ditanya, loh Bu, ini kan pakaian Arab, ini kan ke Arab-Araban. Dia jawab apa? Bukan, kalau saya yang pakai bukan ke Arab-Araban, tapi apa? Ke pemilu-pemiluan. Mau makan cara Rasul, makan tangan kanan, baca bismillah, akhirnya alhamdulillah. Mau tidur cara Rasul, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur cara Rasul, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Betul? Mau campur sama istri pakai sunnah Rasul. Ada doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Habis campur mandi, sengaja aku mandi karena engkau mandi karena aku, katanya. Karena nggak ngaji, dia nggak ngaji. Semua cara Rasul, betul? Tiba-tiba ada yang bilang, makan cara Rasul, tidur cara Rasul, bangun tidur cara Rasul, pakai baju cara Rasul, kerja bismillah, baca bismillah cara Rasul. Giliran politik, jangan bawa agama Bu. Ini PKI apa ini? Jangan bawa agama Bu. Ini PKI apa ini? Kita mana bisa dipisahkan? Si hidup cara agama, betul nggak? Mau mati cara agama. Kata dokter, Bu, kata dokter, Pak, ini istri Bapak sudah koma. Dipukul udah nggak nyaut, dicubit udah nggak respon, dicenter matanya udah nggak kedip. Kata dokter, Pak, istri Bapak sudah koma. Suaminya nanya, koma itu apa dokter? Hampir titik. Koma itu hampir titik. Maksudnya apa itu? Hampir jiun. Jiun apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung suaminya nangis. Dibisikkannya ke kuping istrinya tercinta, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Datang dokternya, percuma Pak, dia udah nggak dengar, otaknya udah nggak jalan, sudah koma, nggak ada respon. Buat apa ucap-ucap la ilaha illallah? Kata bapak itu, aku orang Islam. Kata Nabi, talqinkan, lakinu mautaku, orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Maka kurasa manfaat, gak manfaat, kata dokternya. Kata bapak itu, Pak dokter Islam, tapi PKI ya. Rasulullah bilang talqinkan, bapak bilang percuma, bapak PKI. Banyak sekarang begitu ya nggak? Betul nggak? Dibilang PKI marah, tapi kelakuan PKI, betul nggak? Akhirnya ditalqinkan, karena Rasul janji, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa bisa mati mengucap la ilaha illallah, dia wajib masuk surga. Betul? Hidup cara agama, mau mati cara agama. Sudah mati cara agama. Kata Nabi, 4 yang wajib untuk mayat dilakukan yang hidup. Pertama, dimandikan. Betul? Memandikannya cara Rasul, pakai air mutlak, air suci lagi mensucikan. Nggak boleh cara kita sendiri, nggak boleh, harus cara agama. Nggak boleh saya pidato, saudara-saudara, saya ini orang kaya, ibu saya meninggal dunia pagi ini, maka saya akan mandikan dengan Coca-Cola. Boleh nggak? Nggak boleh, harus cara agama. Betul nggak? Saudara-saudara, saya adalah direktur utama PT Pertamina. Ibu saya meninggal dunia siang ini, akan saya mandikan pakai Pertamax. Boleh nggak? Boleh nggak? Harus cara agama, pakai air. Betul? Yang kedua, dikapankan. Wajib mayat dikapankan. Sunnah 3 lapis. Dan sunnah warna putih. Betul? Tidak wajib warna putih, boleh warna lain. Tapi nggak ada orang mau yang warna lain, karena tidak yang paling bagus, bukan yang paling afdol. Semua orang mati mau dikafankan warna putih, warna paling afdol. Kata Nabi, warna putih kesukaan Allah, hadis Tirmidzi. Kafankan mayat-mayatmu dengan pakaian berwarna putih, hadis Tirmidzi. Kita tanya, Pak, Bapak udah tua, sudah umur berapa? 70 tahun. Bapak sebentar lagi mati, mungkin. Kalau mati Bapak, kami akan mandikan, wajib. Akan kami kapankan, wajib.
Berhubung karena Bapak pemuja kotak-kotak, maka kami akan kapankan pakai kain kotak-kotak. Lah ya mbok jangan. Tidak wajib Pak, kotak-kotak boleh. Ya boleh, tapi yang mbok jangan. Saya mau yang terbaik, putih. Orang pakai baju putih 24 jam dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya pun Allah suka karena baju putih. Kalau saya pakai baju merah, boleh apa enggak? Boleh. Haram apa enggak? Enggak, boleh. Cuman yang suka PDIP yang suka. Allah nggak suka. Boleh, boleh. Berdosa? Tidak. Tapi tidak berpahala. Paham? Yang ketiga, disolatkan. Cara Nabi 4 takbir cukup. Ada dulu cerita Abu Nawas, disolatkannya jenazah itu pakai ruku pakai sujud. Orang protes, mana ada sholat jenazah pakai ruku pakai sujud. Abu Nawas bilang, ku tengok dosanya banyak betul. Kalau nggak pakai sujud nggak tembus doa kita. Nggak bisa, harus ikut Rasul, betul? Yang keempat, dikuburkan di kuburan orang Islam, betul? Kalau kuburannya Taman Makam Pahlawan, campur berapa agama di situ. I'anatul Talibin Sayyid Abi Bakri Syatok mengatakan wajib dibuat 3 perkara. Untuk memisahkannya bikin paret. Karena Islam sini tidak bikin paret. Atau bikin tembok. Atau yang terakhir bikin jalan. Pisah agama sana dengan sini, kuburannya sudah sah. Harus cara Nabi, miring kanan ngadap kiblat. Nggak boleh dikuburkan mayat menurut mau kita, saudara-saudara. Berhubung tanah kuburan sudah sempit, mulai besok yang mati kita kubur berdiri saja. Boleh nggak? Oleh karena itu kembali ke pangkal kaji. Hidup cara agama, mati cara agama, sudah mati cara agama. Di akhirat bawa agama, betul? Sekarang kita siap-siap. Pilihlah pemimpin yang soleh. Siap? Siap! Siap? Siap! Elah, nanti kasih 100.000 belok. Belok apa enggak? Siap? Siap! Itu dikasih 100.000 itu menghina. 100.000 untuk 5 tahun, betul? 1 tahun 20.000, betul? Bagi 365 hari. Beli tusuk gigi nggak cukup, apalagi beli celana. Menghina, betul nggak? Siap? Siap.